ada suatu pulau-pulau misterius yang keberadaannya selalu dikaitkan dengan pulau Ashabus Sabti, yaitu Bani Israel yang Allah kutuk menjadi monyet. Pulau ini sangat misterius, bahkan pembahasannya hanya ditemukan di kitab kuno para ulama, di mana sebenarnya letak pulau ini. Dan apa yang menyebabkan Bani Israel sampai Allah kutuk kaum tersebut menjadi monyet? Simak terus video ini, karena dalam video ini kita akan mengungkap misteri pulau monyet yang banyak diyakini ulama sebagai salah satu tempat bukti keberadaan azab Allah. Sebelum kita membahas keberadaan pulau misterius tersebut, kita terlebih dahulu membahas penyebab Bani Israel diazab menjadi monyet. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 65 dan Surat Al-A'raf ayat 163 sampai 166. Dahulu kala, hiduplah suatu kaum dari kalangan Bani Israel yang menetap di sebuah daerah pesisir. Sebagian ulama menyebut tempat itu sebagai Ailah, sebuah kota yang terletak di tepi laut. Kehidupan mereka bergantung pada hasil laut, terutama ikan. Setiap hari mereka pergi melaut, menebar jaring, dan kembali dengan tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, Allah memberikan kepada mereka sebuah perintah yang jelas. Mereka dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu. Hari itu dijadikan sebagai hari ibadah, hari untuk beristirahat dan mendekatkan diri kepada Allah. Selama 6 hari lainnya, mereka bebas mencari rezeki seperti biasa. Awalnya, mereka menaati perintah tersebut. Hari Sabtu menjadi hari yang sunyi dari aktivitas duniawi. Perahu-perahu tidak berlayar, jaring-jaring tidak ditebar. Mereka beribadah dan mengingat Allah. Tetapi Allah hendak menguji mereka. Pada hari-hari biasa, ikan-ikan di laut jarang terlihat. Sulit ditangkap, seakan menjauh dari jaring-jaring mereka. Namun anehnya, setiap hari Sabtu, ikan-ikan justru bermunculan dengan sangat banyak. Mereka tampak di permukaan air, berenang mendekat ke tepi, seolah-olah menantang. Pemandangan itu berulang setiap minggu. Hari Sabtu menjadi hari di mana laut dipenuhi ikan, sementara hari-hari lainnya terasa sepi dan sulit. Ujian itu mulai menggoyahkan hati sebagian dari mereka. Kenapa justru di hari kita dilarang, ikan-ikan datang begitu banyak? Gumam sebagian orang. Rasa penasaran berubah menjadi godaan. Godaan berubah menjadi bisikan. Dan bisikan itu perlahan berubah menjadi rencana. Pada awalnya, mereka masih berusaha bertahan. Namun, lama-kelamaan muncul ide licik dari sebagian di antara mereka. Bagaimana jika kita tidak menangkap ikan di hari Sabtu? Kata seseorang. Tapi kita buat perangkap sebelumnya. Mereka mulai menggali lubang-lubang di tepi pantai atau membuat kanal kecil yang terhubung dengan laut. Ketika hari Sabtu tiba dan ikan-ikan berdatangan, ikan-ikan itu masuk ke dalam perangkap tersebut. Ketika hari Ahad tiba, barulah mereka mengambil ikan-ikan yang sudah terperangkap itu. Secara lahiriah, mereka merasa tidak melanggar. Mereka tidak menangkap ikan di hari Sabtu. Tapi hakikatnya, mereka telah mengakali hukum Allah. Inilah awal dari kehancuran mereka. Di tengah masyarakat itu, terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang melanggar. Mereka yang membuat tipu daya, yang merasa cerdas karena bisa menghindari larangan dengan cara licik. Kelompok kedua adalah mereka yang tetap taat. Mereka tidak ikut melanggar dan juga menasihati kaum yang menyimpang. Mereka memperingatkan, mengajak kembali kepada kebenaran. Kelompok ketiga adalah mereka yang diam. Mereka tidak ikut melanggar, tetapi juga tidak mencegah. Mereka memilih untuk tidak terlibat, merasa bahwa itu bukan urusan mereka. Suatu hari, kelompok 2 berkata kepada kelompok ketiga, "Mengapa kalian tidak menegur mereka? Mengapa kalian membiarkan mereka terus melakukan pelanggaran?" Kelompok 3 menjawab, "Untuk apa kita menasihati kaum yang sudah jelas akan diazab oleh Allah? Mereka tidak akan berubah."
Namun kelompok 2 menjawab dengan tegas, agar kami memiliki alasan di hadapan Tuhan kami dan agar mereka mungkin bertakwa. Mereka tetap menasihati, meskipun tahu kemungkinan besar nasihat itu tidak akan didengar. Waktu terus berjalan. Pelanggaran itu semakin terang-terangan. Apa yang awalnya hanya trik tersembunyi, kini menjadi kebiasaan yang dianggap biasa. Hati kelompok pertama mereka mulai mengeras. Mereka tidak lagi merasa bersalah, bahkan mungkin mereka merasa bangga dengan kecerdikan mereka. Padahal, apa yang mereka lakukan bukanlah kecerdikan, melainkan bentuk pembangkangan yang halus. Kemudian kelompok pertama yang terbiasa membangkang, lama-kelamaan mulai benar-benar melanggar perintah Allah untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Pada saat hari Sabtu datang, mereka tidak pergi untuk beribadah, tapi justru pergi untuk menangkap ikan. Kemudian tak lama dari pembangkangan itu, azab pun datang. Suatu pagi, penduduk yang taat terbangun dengan suasana yang berbeda. Ada keheningan yang aneh. Mereka tidak mendengar suara aktivitas dari kaum pelanggar. Ketika mereka mendatangi tempat tinggal kaum tersebut, mereka terkejut. Kaum yang sebelumnya melanggar telah berubah menjadi makhluk yang hina. Mereka berubah menjadi kera. Bukan sekadar bentuk fisik, tetapi juga sebagai simbol kehinaan dan hukuman atas pembangkangan mereka. Perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Mereka tidak lagi menjadi manusia, mereka kehilangan kemuliaan yang telah Allah berikan. Sementara itu, kelompok yang menasihati diselamatkan oleh Allah. Dan kelompok yang diam, para ulama, berbeda pendapat tentang nasib mereka. Ada yang mengatakan mereka selamat karena tidak ikut melanggar. Namun ada pula yang berpendapat bahwa mereka juga mendapat teguran karena tidak mencegah kemungkaran. Di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan secara detail mengenai tempat pastinya kejadian ini terjadi, tapi ada. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa ada sebuah pulau di sekitar Laut Yaman yang dikatakan sebagai Pulau Kera. Pulau itu terbentang luas, diselimuti hutan lebat yang hampir tak tertembus cahaya matahari. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar tua melilit tanah seperti ular raksasa. Dan di pulau itulah hidup ribuan kera dengan perilaku yang menyerupai manusia. Mereka tidak liar tanpa aturan. Mereka memiliki seorang raja, seekor kera yang dihormati dan ditaati sepenuhnya. Sang raja tidak berjalan sendiri. Ia diangkat tinggi-tinggi di atas bahu dan leher para pengikutnya, seolah-olah mereka memahami konsep kepemimpinan dan kehormatan. Bagi siapapun, manusia yang berani mendekat, pulau itu berubah menjadi neraka. Perahu yang merapat ke pantai akan langsung disambut dengan teriakan mengerikan. Dari balik pepohonan, ratusan kera menyerbu tanpa ampun. Mereka menggigit, mencakar, dan melempari batu dengan kekuatan brutal. Tidak ada negosiasi, tidak ada peringatan kedua. Banyak yang meyakini bahwa di pulau itulah sisa-sisa Bani Israel yang dikutuk menjadi monyet berada, namun bukti keberadaan pulau ini masih misteri. Pendapat lainnya adalah bahwa kejadian ini terjadi di negeri Ailah, kota yang terletak di tepi laut antara negeri Mesir dan Makkah. Ibnu Katsir rahimahullahu dalam Al-Bidayah wan Nihayah menambahkan antara Madian dan Thur, negeri yang subur dengan kurma dan hasil laut berupa ikan yang berlimpah. Kota ini merupakan batas pertama wilayah Hijaz. Penduduknya terdiri dari berbagai ras. Kota ini termasuk batas kerajaan Romawi zaman dahulu. Dan pendapat inilah yang lebih syahih. Terlepas dari benar atau tidaknya, kedua pendapat di atas mengenai lokasi terjadinya azab Ashabus Sabti. Kisah ini benar-benar terjadi dan dikisahkan di dalam Al-Quran sebagai peringatan tentang bagaimana manusia sering merasa aman saat melanggar selama tidak terlihat, tentang bagaimana kita menganggap remeh dosa kecil, lalu perlahan menjadi kebiasaan. Ashabus Sabti tidak langsung hancur karena satu kesalahan besar. Mereka hancur karena tipu daya kecil yang terus dibenarkan. Sekian dulu video ini.
Jangan lupa bagikan video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.